Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firbiansyah dengan NRP 3225600014. Kenalkan, nama saya Derian Raditya Santoso, NRP 32256000019. Dari kelompok 5, di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian seri, paralel, dan seri paralel di software Proteus. Di sini kita pertama-tama harus membuat project baru apabila belum memiliki skematik seperti ini, yaitu dengan cara arahkan kursor ke tab file, lalu klik new project. Nah, di sini pertama kali kita siapkan yaitu komponen-komponennya, yaitu dengan cara ke tab komponen di sini, lalu klik tanda plus, lalu komponen yang kita perlukan ada resistor, kemudian baterai, dan juga ohmmeter untuk mengukur resistansi dari resistor kita nantinya yang akan kita pasang di rangkaian. Nah, kemudian kita letakkan resistor yang kita perlukan, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kita edit resistansi dari masing-masing resistor menjadi resistansi yang kita perlukan seperti pada modul, yaitu R1 dengan sebesar resistansi 330 ohm, R2 dengan 470 ohm, dan R3 dengan 1000 ohm. Nah, apabila sudah diedit, kita ukur dulu untuk resistansinya, apakah benar dengan apakah sesuai dengan yang kita ketik edit barusan, dengan cara meletakkan ohmmeter di sini ke dalam schematics. Kemudian kita hubungkan menggunakan tab 2D graphic line mode yang berada di sebelah kiri. Kita pasang titik dari ohmmeternya ke resistornya, ke masing-masing ujung resistornya. Kemudian kita klik tanda play ini untuk menjalankan simulasinya. Nah, di sini sudah terbaca ya 330 ohm. Kemudian kita coba lagi untuk resistor yang kedua. Resistor kedua juga sudah benar, yaitu 470 ohm. Kemudian kita stop simulasinya dengan cara mengklik tombol stop ini. Kemudian kita coba untuk resistor yang ketiga. Benar ya, 1000 ohm. Untuk membuat rangkaian seri di Proteus, kita menyusun 3 resistor yang telah disediakan seperti di modul, lalu menambahkan komponen baterai, dan kita atur tegangannya menjadi 12 volt. Setelah itu menggunakan tools komponen pada tab 2D Graphics Line Mode untuk menghubungkan seluruh komponen resistor dan juga baterai. Untuk mengukur arus yang melalui rangkaian seri, kita menggunakan instrumen DC ammeter yang terletak di tab instrumen ke dalam rangkaian seri dan posisinya yang berada sebelum masing-masing resistor, agar arus yang mengalir pada masing-masing resistor dapat kita ketahui. Apabila sudah, kita perlu mengubah satuannya menjadi miliampere dengan cara klik 2 kali pada instrumen hingga satuannya berubah menjadi miliampere. Jangan sampai salah dalam menentukan titik positif karena dapat menghasilkan
pengukuran yang salah. Tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil, dan tombol Stop Simulation untuk menghentikan. Untuk mengukur tegangan dalam rangkaian seri, kita membutuhkan DC voltmeter terletak di tab instrumen. Lalu kita meletakkannya di samping masing-masing resistor. Setelah itu, kita perlu menghubungkan masing-masing ujung dari DC voltmeter ke ujung dari masing-masing resistor agar tegangan yang mengalir pada seluruh resistor dapat diketahui. Tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil. Apabila sudah, tekan tombol Stop Simulation untuk menghentikan. Untuk mengukur resistansi total dari rangkaian seri, kita perlu menghapus komponen baterai pada rangkaian dan menggantinya dengan komponen ohmmeter. Apabila sudah, kita perlu menghubungkan seluruh komponen resistor dengan ohmmeter dan mengubah satuan pada ohmmeter menjadi kilo ohm agar komponen ohmmeter bisa membaca resistansi pada rangkaian ini. Tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil dan Stop Simulation untuk menghentikan. Untuk membuat rangkaian paralel di Proteus, kita perlu menyusun 3 resistor yang telah disediakan seperti di modul, lalu menambahkan komponen baterai kepada rangkaian. Kita mengatur tegangannya menjadi 5 volt. Setelah itu, kita menghubungkan seluruh komponen resistor dan baterai menggunakan tools komponen pada tab 2D Graphic Sign Mode. Nah, untuk mengukur arus yang melalui rangkaian paralel, kita perlu menambahkan instrumen DC ammeter ke dalam rangkaian yang posisinya berada sebelum resistor dan setelah baterai, agar arus yang mengalir pada masing-masing resistor dan arus total dari rangkaian dapat diketahui. Kemudian kita perlu mengubah satuannya menjadi miliampere dengan klik 2 kali pada instrumen. Perhatikan agar tidak salah menentukan titik positif. Tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil dan Stop Simulation untuk menghentikan. Untuk mengukur tegangan pada rangkaian paralel, kita perlu menggunakan DC voltmeter, juga terletak di tab instrumen, di dalam rangkaian dengan posisi di samping resistor. Kemudian kita menghubungkan masing-masing ujung dari DC voltmeter ke ujung dari masing-masing resistor sehingga tegangan yang mengalir pada seluruh resistor dapat diketahui. Tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil. Apabila sudah, tekan tombol Stop Simulation untuk menghentikan. Untuk mengukur resistansi total di rangkaian paralel, kita perlu menghapus komponen baterai pada rangkaian dengan menggantinya dengan komponen ohmmeter. Setelah itu, kita perlu menyambungkan seluruh komponen resistor dan ohmmeter dan mengubah satuan pada ohmmeter menjadi kilo ohm agar ohmmeter bisa membaca resistansi dari rangkaian. Lalu tekan tombol Run Simulation untuk memperoleh hasil dan tombol Stop Simulation untuk menghentikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian seri paralel. Nah, untuk rangkaian seri paralel kita memerlukan 4 buah resistor, itu dengan R1 sebesar
dengan resistansi sebesar 330 ohm, R2 dengan resistansi sebesar 330 ohm, R3 sebesar 1000 ohm, dan R4 sebesar 470 ohm. Kemudian kita susun masing-masing resistor menjadi seperti susunan yang terdapat pada modul. Nah, kemudian setelah disusun seperti ini, kita tambahkan komponen baterai. Nah, untuk baterainya, tegangannya kita set di 12 volt. Nah, apabila seluruh komponen sudah ada di skematik sini, kita sambungkan semuanya menggunakan 2D line graphics mode. Nah, apabila sudah tersusun dan sudah dihubungkan semuanya, yang pertama kita apabila kita ingin mencari arus yang mengalir pada setiap resistor, arus yang mengalir pada rangkaian seri paralel ini, maka kita gunakan instrumen berupa ammeter yang terletak di tab instrumen di sebelah kiri. Kemudian kita pilih DC ammeter. Nah, kita pasang di sini, dan di sini, dan di sini. Jangan lupa titik positif dan dengan titik negatifnya jangan sampai salah, karena apabila sampai salah itu bisa mengacaukan pengukurannya, jadi hasilnya akan salah juga. Kemudian kita ubah satuannya menjadi miliampere dengan cara double klik pada ammeternya, kemudian kita pilih satuan miliampere. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik tombol play di bawah untuk menjalankan simulasinya. Kemudian untuk menghentikan simulasinya, kita klik tombol stop di sini ya. Kemudian untuk mencari tegangan pada yang mengalir pada masing-masing resistor di sini, kita letakkan instrumen berupa DC voltmeter yang juga berada di tab instrumen, yaitu di sini. Nah, sama seperti DC ammeter tadi, untuk titik positif dan titik negatifnya jangan sampai salah, karena apabila salah dapat menghasilkan perhitungan yang salah juga. Nah, setelah itu kita hubungkan titik positif dari DC voltmeter, titik positifnya ke sebelum resistor, dan titik negatifnya ke titik setelah resistor. Oke, bisa diperoleh bahwa pada R1 tegangan yang mengaliri R1 sebesar 3,78 volt, pada R2 sebesar 2,84 volt, pada R3 sebesar 2,84 volt, dan pada R4 sebesar 5,38 volt. Kemudian kita lanjut untuk mencari resistansi total dari rangkaian seri paralel ini. Caranya dengan menghapus komponen baterai di sini dan diganti dengan komponen berupa ohmmeter untuk mengukur resistansinya. Nah, setelah itu kita hubungkan ujung dari ohmmeter ini ke ujung dari rangkaiannya. Setelah itu, setelah kita sambungan, langsung di run saja. Apabila tertulis max di sini, kita ubah satuan dari ohmmeter ini menjadi kilo ohm dengan cara di double klik ya tadi, lalu diubah satuannya ke kilo ohm. Nah, diperoleh bahwa resistansi total dari rangkaian seri paralel ini sebesar
1,0481 kilo ohm atau sebesar 1048,1 ohm. Baik, sekian untuk cara membuat rangkaian pada software Proteus 8. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.